Sayyidina Rasulullah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Alhamdulillah kita di tempat ini kita Nah, itulah dulu maulidnya Nabi, tempat di mana Nabi kita Muhammad dilahirkan. Itu lokasinya. Jadi dulu itu rumahnya Sayyidah Aminah, yang mana beliau melahirkan seorang insan yang terbaik. Mana dunia ini dulu dipenuhi dengan kegelapan. Dunia ini belum mengenal arti cahaya, karena nabi-nabi terdahulu diutusnya hanya untuk umat-umatnya saja. Nah, ketika itu 12 Rabiul Awal di tempat ini lahirlah seseorang yang diutus untuk alam semesta, untuk semua umat. Disinilah saksi bisu di mana lahirnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Secara zahiriyah, dari tempat ini memancarkan cahaya sampai ke atas langit. Pada ketika malam tersebut kan fahtazzal arsyu tarafan bisyara. Arash di atas langit itu bergoncang karena gembira. Wazdadal kursiyyu haibatan wa waqara, dan kursi yang ada di atas langit pun bertambah haibah dan kewibawaannya. Wamtala'atis samawati anwara, dari cahaya di sini memancar ke seluruh langit bercahaya. Seluruh langit bercahaya, pancarannya dari sini. Nah, saat itu Sayyidah Aminah, mamanya Rasulullah, dibantu persalinannya oleh bidan yang bernama Ummu Syafa. Ummu Syafa ini adalah orang tuanya Abdurrahman bin Auf. Orang tuanya Abdurrahman bin Auf yang kemudian membidani ada di sini. Ini secara zahir bidan kelahiran beliau. Tapi secara hal yang tak kasat mata pada malam itu, fahadarat bi taufiqillah as-sayyidatu Maryam was-sayyidatu Asiyah wa ma'ahuma minal huril ain. Malam itu Siti Maryam ada di sini, Siti Asiyah ada di sini. Bapak Ibu tahu Siti Maryam siapa? Orang tuanya Nabi Isa. Siti Asiyah siapa? Istrinya Fir'aun. Nah, itu wanita suci. Malam itu hadir di sini beserta dengan para bidadari, semuanya turun ke sini menyambut kelahirannya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah menjadikan kita semua yang telah ziarah ke tempat ini pulang nanti ke negara kita layaknya bayi yang baru lahir, tiada dosa lagi. Semoga barakah kita ziarah ke tempat maulidnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Allah selalu memberikan kegembiraan kepada kita semua hidup di dunia. Kita ada di Masjidil Haram. Nah, dulu sebelum ada ini, tapi ini gunung yang bersejarah, yang kaitannya sangat erat dengan awal pembangunan Ka'bah di zaman Nabi Ibrahim. Jadi dulu di sini sudah ada namanya Ka'bah atau Baitul Ma'mur lah sebutan. Lalu kemudian, dan itu dibina oleh Nabi Adam dulu. Lalu kemudian tersapu oleh banjir di zaman Nabi Nuh, itu diangkat ke atas langit Baitul Ma'murnya, diangkat ke langit yang ketujuh. Nah, zaman Nabi Ibrahim kemudian dibina ulang oleh Nabi Ibrahim. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna. Nabi Ibrahim dengan Ismail meletakkan fondasi Ka'bah itu. Ada di Ka'bah yang kita tawaf itu. Setelah selesai pembuatan Ka'bah, batu disusun-susun oleh Nabi Ibrahim pun tidak ada di sini. Ketika Nabi Ibrahim naik ke sini, Allah memerintahkan memanggil. Hai Ibrahim, panggil. Kata Nabi Ibrahim, ya Allah, bagaimana aku memanggil mereka sedangkan suaraku ini hanya terdengar terbatas. Kata Allah, kamu yang bersuara, aku yang menyampaikan. Maka di antara ucapan Nabi Ibrahim tersebut, kata beliau,
Ya ayyatuhal arwah fahujju. Semua arwah dimanapun berada, ayo datang ke sini berhaji berumrah. Ayo datang ke sini berhaji berumrah. Itu undangan Nabi Ibrahim. Nah makanya Bapak Ibu, kalau di alam arwah dulu, nih proses kita nih sebelum datang ke dunia, lewat alam arwah, dipindah ke alam rahim, baru lahir ke dunia. Kalau di alam arwah itu kita menyahut daripada undangan Nabi Ibrahim, pasti kita sampai ke sini. Entah itu umroh ataupun haji. Di alam arwah dulu kita menyahut undangan Nabi Ibrahim. Jadi pas Nabi Ibrahim memanggil kita, ayyatuhal arwah fahujju. Arwah-arwah siapapun, ayo haji ke sini. Kalau menyahutnya satu kali, lebek, nanti dia akan berhaji atau umroh satu kali. Lebek dua kali. Lebek tiga kali. Lebek. Bisa jadi ini mutawib. Karena jawabnya terlalu apa? Jawabnya. Jadi orang yang bisa bolak-balik Mekah itu Bapak Ibu bukan karena uang, bukan karena ada kemampuan, tapi dimampukan dan diundang oleh Nabi Ibrahim lewat lisannya Nabi Ibrahim. Hakikatnya ya undangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita yang datang ke sini nih berarti sudah jadi tamunya Allah, dan saat ini kita berarti menyahut atau menjawab panggilan Nabi Ibrahim. Makanya pas kita datang ke sini, kita ngambil mikot yang kita ucapkan labbaik Allahumma labbaik. Saya datang ya Allah memenuhi panggilan Engkau. Panggilan Allah melewati lisan Nabi. Belum sempat menempeleng Abu Jahal. Berkemih. Mengamih di sini. Mengamihi rumahnya barang. Iya. Kencing di sini. Jadi konon ceritanya ini rumahnya Abu Jahal. Nanti kita ke sebelah sananya, kita jalan ke rumahnya Rasulullah dengan Siti Khadijah. Tapi ini rumahnya Abu Jahal sangat dekat dengan Nabi Muhammad, bertetanggaan dengan Nabi Muhammad. Tapi beliau orang yang paling Rasulullah, akhlaknya baik. Tapi yang memusuhi beliau dua abu yang paling memusuhi. Pertama dari keluarga namanya Abu Lahab. Abu Lahab itu ponakannya Nabi. Ini paling memusuhi Nabi. Nah yang kedua Abu Jahal, tetangga paling dekat rumahnya dengan Nabi Muhammad. Sampai-sampai Abu Jahal ini saking memusuhinya kepada Nabi Muhammad, ketika Abu Jahal mau gugur tewas di perang Badar, itu Abu Jahal mengatakan sampai kapanpun Muhammad adalah musuhku. Sampai kapanpun Muhammad adalah musuhku. Gengsinya tinggi Bapak Ibu, kesombongannya tinggi. Nah sehingga Rasulullah ketika mendengar ucapan Abu Jahal seperti itu, beliau berucap, Fir'auni asyaddu min Fir'auna Musa. Fir'aunku, kata Nabi, lebih parah daripada Fir'aun Musa. Karena Fir'aunnya Musa ketika mau mati, mau tenggelam, beliau mau bertobat. Iya tak? Dalam sejarahnya, ketika Fir'aun hendak tenggelam, Fir'aun menyatakan aku beriman, tapi sudah terlambat. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharqir. Allah pasti menerima taubat seorang hamba selama roh belum sampai ke tenggorokan. Sedangkan si Fir'aunnya Musa, roh itu sudah di tenggorokan baru taubat. Maka taubatnya tidak diterima, tapi ada kemauan untuk bertaubat. Sedangkan Abu Jahal jika mau mati pun beliau mengatakan aku musuh sejatinya Muhammad. Artinya keadaan Abu Jahal lebih parah daripada Fir'aun. Sehingga kata Nabi, Fir'aunnya aku lebih parah daripada Fir'aunnya. Fir'aunnya Nabi Muhammad artinya Abu Jahal. Nah, rumahnya seorang Abu Jahal dijadikan gasan bakami, gasan bajila. Jadi Bapak Ibu yang belum sempat menempeleng, air kencing lah di sini. Sebagai bentuk artinya menampakkan bahwa saya tidak senang dengan Abu Jahal. Nah ini Bapak Ibu sebahagian daripada sejarah yang ada di Bukmaran atau di area Masjidil Haram ini. Selanjutnya kita akan berjalan dulu
Di tempat yang bergunungan seperti inilah lokasi yang disebut oleh Nabi Muhammad Baiti Jannati. Rumahku adalah surga, rumah tangga beliau yang disebut rumahnya sebagai rumahku adalah surgaku. Dengan Sayyidah Khadijah Al-Kubra kurang lebih 24 tahun. Di rumah beliau ada di tempat kita berbincang ini. Bagaimana rumah tangga yang tidak pernah ada percekcokan, rumah tangga yang saling memahami, rumah tangga yang selalu dibina untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan rumah ini pula yang manakibnya Sayyidah Khadijah, kita akan mendapati cerita rumah tangga yang romantis. Kedua-duanya taat kepada Allah, kedua-duanya saling memahami, dan kedua-duanya saling berjuang untuk perjuangan agama Islam. Dari rumah sinilah berawal. Rumah inilah tempat. Kita berziarah ke tempat ini, mengenang, merasakan bagaimana yang disebut Baiti Jannati itu bukan berarti rumah mewah. Baiti Jannati itu bukan berarti rumah yang fasilitas serba cukup. Tidak. Rumahnya Rasulullah sederhana. Rumahnya Rasulullah jauh dari kata mewah, sederhana sekali. Tapi penghuni rumahnya lah yang membuat kebahagiaan itu. Walaupun rumahnya sederhana, tapi kebahagiaan tercipta dari tempat ini. Karena mereka saling menguatkan satu sama lain, saling mendukung satu sama lain. Dan paling utama mereka berdua adalah selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Bapak Ibu kalau ingin panjang lebar melihat sejarah yang ada di rumah ini, Bapak Ibu bisa membaca manaqib Siti Khadijah. Sekarang sudah banyak diproduksi dengan terjemah bahasa Indonesia. Mudah-mudahan barokah tempat yang kita ziarahi ini, Allah menjadikan rumah tangga kita sakinah, mawaddah warahmah,